Halo, suara saya bisa terdengar? Oke, kita mulai aja ya, karena sudah telat, mungkin sambil nunggu yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya materinya malam hari ini. Suara saya bisa terdengar? Ini ada Mbak Yana. Ganti nama ya? Apa murid baru? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu, oh iya. Hilang lagi. Yang lainnya pada kemana ini? Kok habis UTS jadi agak sepi ya, Mbak? Kita kemarin sudah selesai ya materinya untuk bahasa Inggris, sudah sampai bab terakhir. Karena mungkin nanti kita akhir bulan atau bulan depan itu sudah ujian akhir, ujian UAS. Belum diumumin kan? Waalaikumsalam. Kok listening nih? Silakan, Neng Rani. Oke. Karena materinya sudah habis, sebenarnya di sini ada review. Review yaitu pengulangan materi-materi. Ini nanti mungkin kita bahasnya sebelum UAS aja, karena nanti kan bahan-bahan UAS itu dari materi kelas 11 ya, dari awal sampai akhir. Nah, jadi nanti kita pelajari reviewnya ini sebelum UAS aja. Karena ini sudah habis materinya, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya tambahkan beberapa materi penting yang nantinya akan dipelajari di kelas 3 juga. Jadi istilahnya mulai lebih awal gitu ya. Nah, jadi untuk materi malam hari ini adalah tentang tenses. Tata kalimat bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris tata kalimat menggunakan tenses. Kegunaan tenses adalah untuk memberikan penjelasan terhadap kapan suatu peristiwa terjadi. Dipahami ya? Kegunaannya itu ini. Memberikan penjelasan terhadap kapan suatu peristiwa terjadi. Jadi kalau bahasa Inggris itu nggak sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita ngomong makan, tadi sudah makan, sekarang lagi makan, nanti akan makan. Itu kan kata kerjanya tetap makan gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu beda-beda, karena dalam bahasa Inggris ada fungsi waktu. Digunakan tenses dalam sebuah kalimat, yaitu memberikan penjelasan terhadap kapan suatu peristiwa terjadi. Nah, tenses ini ada 4 macam. Tenses dibagi menjadi 4 macam berdasarkan bentuk waktunya, yaitu present tense. Ini artinya peristiwa yang masih atau sedang berlangsung.
past tense, peristiwa yang sudah terjadi akan berakhir pada waktu tertentu. Future tense, kegiatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian past future tense, perbuatan yang akan dilakukan saat waktu yang lampau yang lalu. Ini sudah ditandai dengan huruf kapital ya. Berarti kalau present itu berlangsung sekarang. Kalau past itu sudah terjadi. Kalau future itu akan terjadi. Kalau past future akan tapi sudah di waktu lampau. Jadi istilahnya dulunya akan begini gitu. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ada 4 macam. Ini yang paling dasar nih. Paling dasarnya ada 4 macam. Nanti masing-masing 4 ini dibagi lagi. Present, ada present ini, present itu. Past juga dibagi lagi, future, past, future gitu. Kira-kira di sini udah ada yang pernah mempelajari tentang tenses? Udah pernah dengar meskipun sekilas, atau udah tahu, udah hatam gitu? Ada belum? Lah, Mbak Yana kok offline lagi? Selanjutnya, macam-macam tenses ini terbagi lagi menjadi simple, continuous, perfect, perfect continuous. Tadi kan dibagi menjadi 4 macam. Jadi pembagian awalnya secara garis besarnya itu ada 4 macam. Present, past, future, sama past future. Nah, masing-masing ini nanti dibagi lagi menjadi 4. Kok tulisannya Bambang? Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Jadi gini ya, 4 macam ini diingat-ingat dulu. Present, past, future, past, future. Terus nanti masing-masing 4 ini lagi ada present, simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous, gitu maksudnya. Selanjutnya macam-macam tenses ini terbagi lagi menjadi simple, continuous, selalu menggunakan verb in. Perfect pada umumnya menggunakan has, have, atau had. Kita lanjut ya. Perfect continuous biasanya menggunakan to be, has, have, atau had ditambah dengan been yang kemudian diikuti dengan verb in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mbak Umi, good evening. Bahasan yang pertama,
Ini karena cukup banyak ya tenses ini tadi kan, coba saya tuliskan di sini. Ini ada mana sih? Present. Ada past, future, past, future. Nah, masing-masing ini tadi terbagi menjadi simple, maksudnya simple present, simple past, simple future gitu ya. Simple present, maksudnya yang tadi itu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Tun, alhamdulillah udah bisa bergabung lagi. Tadi kan sudah dibilang gini, mana sih? Tadi mana? Oh ini. Present, past, future, masing-masing dibagi lagi menjadi 4, yaitu simple, continuous, perfect, sama perfect continuous. Simple, kemudian continuous. Ini kok O-nya gitu? Saya tuliskan dulu ya, supaya lebih jelas di sini. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Past, future, continuous. Perfect continuous. Banyak ya. Continuous nggak cukup sampai past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Nah, apakah bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak ini tulisannya? Saya besarkan. Nah, kelihatan semua ya. Jadi, tadi kan dibilang ada 4 macam secara garis besar, yaitu present, past, kemudian future, dan past future. Masing-masing ini tadi ada 4 bagian lagi. Jadi kayak gini. Present tense ini kan menunjukkan peristiwa yang sedang berlangsung. Kalau past tense itu yang sudah berlangsung. Future yang akan berlangsung, masih masa depan ya. Past future
akan berlangsung tapi di masa lampau. Pada intinya 4 itu. Jadi kalau present ini sedang, kalau past ini sudah selesai, future ini akan, past future itu akan di masa lampau gitu. Nah, masing-masingnya ini lagi dibagi menjadi 4. Ada yang simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Semuanya punya simple, semuanya punya yang continuous, semuanya punya yang perfect, punya yang perfect continuous. Kalau kita lihat di sini kan simple present, simple past, simple future, simple past future. Iya, selamat malam Mas Ari. Kemudian ada present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Bisa tahu ya maksudnya? Jadi masing-masing itu ada 4 fungsi waktu yang sedang terjadi, sudah terjadi, akan, dan di masa lampau. Kalau digambarkan itu seperti ini misal ini apa? Misal ini waktu gitu ya. Ini kan yang sekarang. Ini yang sekarang. Ini waktu sekarang, berarti dia adalah present. Present ini artinya sekarang. Kalau yang sudah lampau itu berarti past di sini. Past itu sudah terlalui. Kalau future itu kan masa depan. Ini saya gambar panah ya. Jadi masa depan. Nah, kalau past future itu di sini. Jadi dia akan tapi sudah di masa lampau. Dulunya sih akan kesini tapi ternyata nggak jadi gitu. Bisa difahami nggak kira-kira dari bagannya, dari gambaran waktunya ini, terus pembagiannya? Ada yang mau tanya dulu? Mungkin mau tanya, itu kenapa kok bisa jadi sebanyak itu ya, Miss? Nah, nanti kita kasih tahu contohnya satu-satu. Ada yang penasaran kenapa kok bisa jadi sebanyak itu? Karena memang fungsinya berbeda-beda. Nah, jadi bahasa Inggris itu waktu beda, pengucapannya sudah beda. Pakai kata kerjanya sudah beda. Ada kata kerja yang bentuk sekarang kan, kata kerja bentuk sekarang, kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk yang akan datang. Sudah, saya lanjut ya. Ini tadi ada 4, kemudian masing-masing kalau kita teliti ini sudah jelas. Masing-masing itu punya simple, punya continuous, punya perfect continuous, ya kan? Semuanya di sini ada. Ini. Nah, biasanya memang untuk memahami materi tenses ini perlu lebih banyak ngelihat soal, membaca gitu. Jadi biar terbiasa, karena kan banyak. Jadi kalau kita nggak tahu contohnya seperti apa, kita masih bingung ngebedainnya gimana kan. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya satu-satu. Kita bahas dulu yang present. Present ini ada 4 ya.
simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Yang pertama, simple present. Penggunaan simple present ini adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Ini kelihatan nggak? Kurang gede ya? Enggak tuh. Karena memang ini bahasanya kan banyak, jadi kita pelajarinya pelan-pelan aja, satu-satu. Yang penting bisa ngerti dan tahu maksudnya. Pertama, simple present ya. Penggunaan simple present tense untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Kuncinya ada di sini. Terjadi pada saat sekarang ini. Rumusnya subjek ditambah verb pertama. Contoh, we agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan opini pembicara. She is so beautiful. Dia sangat cantik. Agree, ini bentuk verbalnya. She is so beautiful ini bentuk nominal. Jadi verbnya ini kan kelihatan nih. Oh, dia memakai verb pertama. Karena memang simple present tense itu rumusnya subjek ditambah verb pertama. Terus kenapa ini ada with the speaker's opinion? Ini nggak masalah. Maksudnya di sini yang harus diperhatikan dalam simple present tense itu cuma ini. Jadi setelah subjek itu menggunakan verb pertama. Kalau untuk objek terus kemudian keterangan dan lain sebagainya kan nggak ngaruh ya. Yang penting verbnya di sini. Bisa difahami? Coba satu tenses dulu, ini kira-kira bisa nyambung nggak? Maksudnya kalau ini nanti sudah oke, berarti kan selanjutnya tinggal gampang. Tinggal kita sesuaikan rumusnya, terus kita tahu contohnya, berarti oke gitu. Sebelumnya ada yang udah pernah mempelajari atau udah pernah tahu, sekedar tahu? Jadi mie lagi tadi Bambang. Ini ya, pokoknya yang perlu diingat-ingat ini aja. Ini nih. Mungkin kalau di screenshot boleh. Jadi biar gampangnya kayak gini. Ini kan artinya sedang, ini artinya sudah, ini akan tapi di masa lampau. Terus kalau digambarkan dengan apa ya ini? Kayak bagan fungsi waktu gitu. Digambarkannya kayak gini. Yang sekarang itu present, yang masa lampau itu past, kemudian yang masa depan itu future, yang masa lampau akan dilakukan di masa lampau itu past future. Begitu. Suara saya bisa terdengar? Kurang gede ya? Ini ya kenapa?
Untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Benar? Bisa ya? Oke. Lanjut yang kedua ya. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Iya, akhirnya rame. Iya, silakan. Yang kedua adalah present continuous tense. Present continuous tense ini penggunaannya yaitu untuk membicarakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Contohnya, langsung kita ke contoh aja supaya gampang ya. Ini kok misal nggak kelihatan dipanggil satu-satu, oh gitu. Oh ya, saya ngerti maksudnya Mbak Maya. Mesti di tag ya. Iya Bu, silakan. Yang baru selesai mencuci. Iya, mungkin lain kali kayak gitu aja Mbak Maya ya. Jadi present continuous tense ini fungsinya untuk membicarakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Contoh, I'm driving a car to Bandung now. The bus are arriving in an hour. Rumus untuk present continuous ini subject am is are ditambah verb ing. Verb ing ini sebutan lainnya present participle. Nah, karena rumusnya pakai verb ing, jadi di sini kan drive-nya menjadi driving, ya kan? Arriving. Bus tersebut telah tiba dalam 1 jam. Gitu. Kemudian dari dua ini aja dulu, simple present sama present continuous. Bisa tahu bedanya kan? Jelas kan kalau di sini kalau simple present itu pakai verb pertama. Kalau present continuous itu pakai verb ing. Ya kan? Coba dibaca contohnya lagi. We agree with the speaker's opinion. She is so beautiful. I'm driving a car to Bandung now. The bus are arriving in an hour. Di sini agree karena itu nominal berarti pakai is biasa ya.
driving, arriving. Kita menyesuaikan dengan rumusnya. Kalau simple present itu rumusnya kan subjek tambah verb pertama. Dulu kan saya pernah kalau dulu saya pernah bahas sekilas beberapa soal di ujian kemarin UTS atau mungkin yang kelas sebelumnya itu kan saya sering membahas tentang tenses yang paling dasar, tapi ya nggak, ingat nggak kira-kira yang simple present, simple past, simple future, simple past future. Kemudian saya kasih kata kuncinya, ya nggak, ingat nggak? Kalau simple present ini dia selalu pakai verb pertama, makanya kalau ada kalimat yang memakai verb pertama, ini pasti simple present. Bisa jadi juga simple future, tapi future itu selalu didahului dengan will atau shall ya. Kalau simple present pasti dia murni verb pertama. Kemudian kalau ada verb ing, ini pasti continuous. Nanti ada continuous di sini, continuous di sini, continuous di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya pakai verb ing. Bisa dibedakan ya. Selanjutnya present perfect tense. Rumus dari present perfect tense ini subjek ditambah have sama has, have atau has. Ini disesuaikan dengan kata ganti orangnya ya. Kemudian past participle atau verb 3. Ini sebutan aja. Present participle itu untuk verb ing, past participle itu verb 3. Ini nggak usah lah, nanti bingung. Have, has sama verb 3. Ini kata kunci dari perfect. Ya nggak? Masih ingat nggak untuk kata kunci seperti itu? Penggunaan present perfect tense adalah untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Langsung pada contoh. I have read this book. I have read. Saya sudah membaca buku ini. I have lived in Cilegon for 3 months. Saya tuliskan di sini coba, supaya gampang mengingat masalah verb. Kalau present ini pasti memakai verb pertama. Kalau continuous ini pasti pakai verb ing. I have talked to her regarding the ongoing issue. I have talked. Yang dicontohkan Mbak Dewi ini adalah mana ya? Bukan yang simple. I have talked. Ya, yang dicontohkan Mbak Dewi itu yang ini, perfect tense ya, yang perfect tense. Iya kan? Have talked.
regardingnya itu termasuk jadi objek. Jadi memang agak membingungkan, Mbak. Tapi tenang saja, kalau dikit-dikit pasti lama-lama nyambung. Jadi regardingnya itu meskipun itu kan verb ing, tapi nggak termasuk continuous, itu karena cuma sebagai objek. Karena yang dipusatkan kalau dalam tenses itu cuma verb. Iya nggak sih? Ya kan? Jadi yang berbeda-beda verbnya kan. Kalau continuous, kalau sekarang ini pakainya verb ke-1, kalau sedang itu berarti pakainya verb ing, kalau di masa lampau berarti pakainya verb yang past, kalau di masa depan berarti pakainya verb pertama ditambah will atau shall. Intinya di situ. Jadi intinya pada verbnya. Nah, beberapa yang bisa kita gunakan untuk gampang mengingat itu ini. Kalau di situ ada present, yang ada present cuma satu ya. Ini aja. Present. Ini biasanya kalau present tense itu simple present, present continuous, present perfect continuous. Karena di sini udah ada continuous, itu berarti yang berlaku continuousnya. Yang ini perfectnya juga. Jadi cuma satu ini aja yang pakai verb one, simple present. Nanti simple future juga pakai verb one, cuman harus didahului dengan will sama shall. Ini sebagian aja untuk gampang mengingat. Terus apa lagi ya? Kalau di situ ada kalau menemukan verb pertama, berarti dia adalah present. Kalau menemukan verb ing, berarti dia adalah continuous. Kalau menemukan verb 3, berarti dia adalah perfect. Nah, di sini tadi kan verb perfectnya ada banyak. Present perfect, perfect continuous, past perfect, future perfect, past future perfect. Ini kan banyak perfect. Itu semuanya memakai verb ketiga. Coba nanti kita bahas satu-satu supaya kelihatan. Terus verb ya. Apa lagi ya? Udah, ini aja dulu. Kita balik lagi ke sini. Ini kan karena kelihatannya banyak ya, jadi di awal itu udah aduh banyak banget sih, gimana cara yang bedain gitu kan. Nah, tapi kalau pelan-pelan bisa, tenang aja. Simple present gampang ya. Kalau simple present pokoknya verb pertama. Continuous ini pokoknya verb ing. Sekarang kita masuk ke perfect. Tadi kan saya tuliskan di sini. Kalau perfect berarti dia memakai verb ketiga. Ya, ada mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau kasih contoh atau mau mencoba, misalkan saya coba bikin kalimat ini, menurut saya ini adalah kalimat simple present tense, bener nggak ya gitu. Ngetes diri sendiri. Lanjut ya. Sekarang present perfect tense. Rumusnya subject, have atau has, dan verb ketiga. Seperti yang tadi saya bilang, kalau menemukan verb ketiga, berarti otomatis dia adalah perfect. Present perfect tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu,
dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, atau bisa juga masih berlanjut sampai sekarang. Jadi mulainya sudah dari masa lalu, bisa jadi sudah selesai, bisa jadi masih berlanjut sampai sekarang. Kalau ada kejadian yang seperti itu, kita menggunakan tenses present perfect tense. Contoh nih, ada langsung contoh nih. The bell has rang while she is in the toilet. Oh, pas banget ya ini. Bagus banget contohnya Mbak Dewi ini. The bell, saya tulis lagi di sini. The bell subjeknya, has, have atau has kan, kemudian verb 3. Nah ini makanya kapan hari itu ya, kan saya sudah menyampaikan materi tentang membedakan antara verb 1, verb 2, verb 3, kan sudah ada ya. Jadi memang bisa dicek di kamus dulu, atau karena banyak baca jadi udah agak hafal kalau verb 1 nya ini, verb 2 nya apa. Rang ini verb ketiga ya, while she is in the toilet. Ini keterangan. Ini lebih kompleks. Contohnya ini nanti nggak cuma bisa buat present perfect, bisa jadi dibuat present perfect continuous nanti. Nah, kayak contoh di sini juga ya. V ini maksudnya have, disingkat dia. I have read the book. I have lived in Cilegon for 3 months. The bell has rang while she is in the toilet. Pokoknya kita ingat-ingatnya ini aja. To be-nya apa, have atau has, sama verb-nya verb keberapa. Udah gitu aja. Oh, berarti present perfect tense ini have, has, verb 3. Atau coba saya tulis di sini juga ya, biar enak. Gimana ya? Sisi. Kan kata kuncinya. Terus kita tulis lagi gini. Saya hapus dulu ini. Nanti nggak mungkin sampai selesai karena bahasanya kan banyak. Jadi kalau yang simple present itu tadi, intinya verb 1 aja. Kalau yang continuous tadi, kita lihat dari sini. Continuous kan is MR sama verb in. Pokoknya ada in berarti dia adalah continuous. Terus perfect tadi have, has,
verb 3, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini pas. Present perfect continuous tense. Rumusnya have, has. Kalau yang present perfect ini tadi have, has sama verb 3 doang. Kalau yang ini have, has, karena dia ada continuous, pasti verb ing kan? Have, has been, verb ing. Present perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi atau kejadian yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau, atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Ini nih yang lebih gampang nih. Sudah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Contohnya, the toddlers have been playing a ball for an hour. Balita-balita itu telah bermain bola selama 1 jam. The construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffolding. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Perancahnya apa ya? Barang-barang berat itu maksudnya. Nah, bisa kelihatan kan bedanya? Kalau present perfect itu cuma have, has sama verb 3. Kalau present perfect continuous, have, has, been sama verb ing. Mesti tulis di sini ya. Bisa dibedakan kan? Kalau dari sini kelihatan kan bedanya. Present, simple present ini memakai verb 1. Present continuous is MR sama verb ing. Kemudian present perfect have, has sama verb 3. Present perfect continuous have, has been, verb ing. Ya nggak? Bisa difahami sampai sini? Ada yang mau kasih contoh lain? Atau mau ditanyakan dulu? 4 dulu nih, masih 4 nih. Totalnya semuanya adalah 16. Nah, tapi tenang. Perbedaannya cuma di to be sama verb yang digunakan. Jadi 16 itu kelihatannya banyak, tapi sebenarnya kalau diteliti lagi bedanya dikit-dikit doang gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya artikan semuanya bisa paham. Kok belas? Kenapa kok belas gitu, Mbak? Ya udah gini aja. Nggak masalah, nggak harus dipaksa ya. Yang penting dibaca pelan-pelan, nanti lama-lama paham sendiri. Nggak usah dipaksa. Lihat ini aja. Coba saya review dikit-dikit lagi ya. Jadi, iya nggak apa-apa Mbak. Wah, langsung ini ya Mbak Putri.
sekalinya masuk kelas langsung dapet jackpot bahasannya tenses. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan penggunaan kata kerja dalam kalimat itu berbeda-beda. Kalau dia sedang dikerjakan, sudah dikerjakan, akan dikerjakan, atau akan dikerjakan di... Iya kelihatan ya mbak ya. Makanya ini 10 orang tapi kira-kira berapa persen yang tidur? Nah, ini kan beda-beda kan? Beda-beda berdasarkan fungsi waktunya. Terus masing-masing fungsi waktu itu lagi dibagi lagi menjadi 4 gitu. Iya, nggak apa-apa, silakan mbak. Nanti di soal-soal ujian pasti ada loh, meskipun sedikit sih bahasan tentang tenses, tapi dasar-dasarnya pasti ada. Kudu dipancing. Palingan yang bikin ini baca aja ya mbak ya, praktek baca, tapi ini nggak ada praktek bacanya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita lanjutkan lagi. Kemudian tadi sudah ya, yang present sudah selesai. Merah. Mungkin kalau yang suka nyatat, dicatat ini aja. Jadi rumusnya aja, intinya aja. Simple present itu pokoknya verb 1. Present continuous itu is, am, are sama verb ing. Present perfect have, has sama verb 3. Present perfect continuous have, has sama been sama verb ing. Ini yang present, udah selesai ya yang present ya. Present sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang past tense. Past tense. Ini jadi di bawah. Simple past tense. Rumusnya subjek sama verb kedua. Verb itu kata kerja maksudnya, Mbak. Verb kedua. Penggunaannya simple past tense untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Semua kejadian yang terjadi di masa lampau itu kita mengucapkannya dengan tenses atau menuliskannya dengan tenses past tense. Contoh, the party started at 10 a.m. Pesta sudah dimulai pada pukul 10 pagi. Jadi pestanya ini dimulainya jam 10 tadi. Ini kalau mau mengucapkannya ini berarti udah pastilah pada jam 10 kan, karena kejadiannya sudah terjadi di masa lampau gitu. Gampang, kalau yang simple ini gampang. Pasti rumusnya cuma subjek sama verb. Tinggal verbnya aja berbeda-beda. Subjek sama verb. Untuk past tense adalah kuncinya di verb kedua. Dah, itu doang. Bisa ya? Verb kedua berkaitan dengan tenses ini mungkin nanti bahasan selanjutnya ketahuan. Bahasan selanjutnya mungkin nanti saya review lagi yang kata kerja, bentuk-bentuk kata kerja, kayak verb pertama, verb kedua, verb ketiga, verb ing gitu. Oke ya, ini gampang kan verb kedua, paham? Lanjut ke past continuous tense. Rumusnya subject, was, were sama verb ing. Ini nggak usah lah, nanti bingung. Verb ing. Penggunaan past continuous tense
digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Kan di sini kan past, berarti ini udah terjadi di masa lampau pasti. Nah, karena ada continuous, berarti dia sedang terjadi pada waktu tertentu gitu. Contoh, the team was playing basketball all day yesterday. Tim bermain basket sepanjang hari kemarin. Tim ini sedang bermain basket sepanjang hari. Bermainnya ini sepanjang hari. Waktunya kemarin sudah selesai, makanya pas. Kayak misalkan gini, kemarin Mbak Umi sedang ngapain aja gitu. Misal contoh, Umi was cooking all day yesterday gitu. Jadi kalau mau bilang kemarin Mbak Umi seharian ngapain aja, kan udah masa lampau ya, udah kemarin. Tapi yang mau diungkapkan adalah sedang ngapain aja. Sedangnya ini, karena ada sedangnya ini, makanya tensisnya continuous. Karena sudah lampau kemarin, makanya pas itu lampau, continuous itu sedang, gitu kan. Jadi kemarin seharian Mbak Maya sedang ngapain aja gitu. Contoh lainnya, nah mungkin ceritanya lagi ada pesta gitu di rumah majikannya, jadi cooking all day yesterday gitu. Oh, di rumah sakit. Contoh lain, ini ganti. Maya was staying in hospital all day yesterday gitu maksudnya. Bisa paham ya? Kalau pakai contoh kayak gini bisa difahami ya. Kemarin ngapain aja. Nah, kalau yang ini kemarin, kalau yang past continuous tense kan kemarin sedang ngapain aja. Kalau yang ini udah selesai ceritanya, apa ya, kakek, grandpa ate chicken, gimana misalnya chicken was sleeping dong. Oh, kalau contohnya Mbak Dewi ini contoh yang mana Mbak? Past continuous kan sedang terjadi di masa lampau. Kalau ini, kalau yang past continuous berarti was sleeping dong, kan pakai verb ing. Nah, jangan lupa. Ini tadi saya contohkan lagi ya, yang past continuous. Kalau yang past tense, grandpa ate pieces of chicken yesterday. Misal ini, kalau simple past tense ini biar bisa membedakan. Iya, nggak apa-apa. Yang paling nggak udah bener ya, susunan kalimatnya udah bener, tinggal ditambah ing aja. Biar bisa membedakan yang simple past sama past continuous. Kalau simple past tense itu sudah terjadi di masa lampau, sudah terjadi ya, sudah selesai gitu. Grandpa
kakek ate 7 pieces of chicken yesterday. Si kakek makan 7 potong ayam kemarin. Pantesan langsung ke rumah sakit gitu. Mau makan 7 potong ayam kemarin. Udah selesai kan kemarin makannya. Di sini nggak ya strong sekali. Ini nggak menunjukkan sedang ngapain, nggak, tapi pokoknya udah selesai aja kemarin makannya gitu. Makanya pakai verb kedua, eat. Eat ini verb keduanya dari eaten, ya kan? Kalau yang past continuous itu tadi yang dicontohkan, Mbak Maya kemarin seharian di rumah sakit. Maya was staying in a hospital all day yesterday. Umi was cooking all day yesterday. Atau bisa ditambah contoh lain. Tadi yang bilang Mbak Umi, Mbak Dewi was sleeping during the class last week. Karena ini masa lampau ya, jadi kalau kelasnya sedang berlangsung itu sebenarnya nggak bisa dipakai. Maksudnya bukan seperti itu, tapi yang sudah selesai gitu. Bisa difahami yang ini? Bisa kan ya? Kalau kayak gini contohnya bisa paham kan? Masuk ya? Tuh ini nggak cukup. Saya tambah whiteboard. Simple past tense itu subjek sama verb kedua. Past continuous tense subjek was or sama verb ing. Kita tulis dulu. Simple past tense kan verb kedua. Kalau past continuous was, were sama verb ing. Dah. Kalau kita ngelihat dari sini kan lebih simple ya. Tulisannya kan dikit, ini lebih gampang diingat kalau kayak gini. Jadi kalau mau mengingat inti-intinya saja, nulis yang ini aja, rumus-rumusnya ini aja. Sudah? Oke, lanjut ya. Kemudian past perfect tense. Rumusnya has subjek tambah had tambah verb ketiga. Penggunaan past perfect tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Contoh, when he came last night, the cake had run out. Ketika dia datang semalam, kuenya sudah habis. Ketika dia datang, kuenya sudah habis. Jadi kalau past perfect tense ini ada dua kejadian. Ketika satu kejadian sudah selesai dilakukan, kejadian yang lain sedang berlangsung gitu. Contohnya gini, when Ari came to the class. Oh, jangan. The soto had run out. Ketika Mas Ari ini datang ke restoran, sotonya sudah habis gitu.
Jadi kan aksi ini sudah selesai ketika ada kejadian baru gitu. Cake-nya sudah habis ketika dia datang gitu. Ada yang mau tanya tadi? Ini namanya adalah past perfect tense. Rumusnya kita tulis dulu had sama verb 3. Ini gampang juga nih. Diingat-ingat di sini aja. After Grandpa ate all chickens, everyone laughing hard. After Grandpa ate all chicken, everyone benar mbak, maksudnya sudah benar itu. Jadi gini, iya, verbnya doang yang salah. Jadi ini ceritanya after Grandpa ate all chickens. Ini kan kejadian sudah selesai, kejadian satu sudah selesai, disusul dengan satu kejadian baru. Bener kan? Everyone laugh. Bener. To him gitu. Iya, gitu. Jadi kejadian satu sudah selesai disusul dengan satu kejadian lainnya. Ini kan gini, ketika suatu aksi telah selesai pada satu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi gitu. Bisa difahami ya? Kalau masih agak bingung-bingung ya udah nggak apa-apa, kita yang penting intinya di sini tahu yang inti ini. Oke? Lanjut ke past perfect continuous. Rumusnya subjek had ditambah been tambah verb ing. Penggunaan past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu di mana selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Contohnya kayak gini. The laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Pekerja telah berdemonstrasi selama 1 jam ketika manajer datang. Kan past perfect continuous berarti di sini ada yang sedang melakukan sesuatu. Past perfect ketika kejadian lainnya datang. The laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Ini kan sedangnya telah.
telah berdemonstrasi selama 1 jam ketika manajer datang. Contoh lainnya gini nih. Mila had been washing clothes for an hour when gini. Jadi Mela had been washing clothes for an hour when Grandpa slept. Jadi Mbak Mela ini ketika itu sedang mencuci sudah 1 jam, sekitar 1 jam mencuci ketika kakek sedang tidur. Ketika kakeknya sudah tidur gitu. Bisa difahami nggak? Susah ya? Ini nggak apa-apa. Yang penting kita coba pelajari sedikit-sedikit. Nanti kalau semakin banyak ada pertanyaan, semakin banyak ada bacaan tentang tenses, terus dipraktekkan, nanti lama-lama paham sendiri. Nah, karena tadi saya bilang lebih banyak-banyak baca contohnya atau mencoba bikin kalimat dan sebagainya, jadi kita ulangi lagi. Jadi kita bahas contoh lagi dari present sama past. Jangan lanjut ke future sama past future dulu. Bahas ini lagi. Simple present tense. Rumusnya verb 1 ya, tetap verb 1 intinya. Contoh lain lagi nih. She waits her boyfriend in halte every day. They are student. Ini kalau nominal itu yang tidak memakai kata kerja ya. Jadi Umi is beautiful, Dewi is smart, Maya is diligent. Itu semua kata-kata kalimat nominal karena dia nggak ada kata kerja kan. Kalau gini aja langsung bangun. Ya, jadi kan di situ nggak ada kata kerja. Umi is beautiful. Beautiful itu merupakan sifat, bukan kata kerja. Makanya disebutnya nominal, ya kan? Umi is beautiful, Dewi is smart, Maya is diligent, dan lain sebagainya. Itu ya contohnya ya. Itu merupakan contoh simple present. Saya tulis deh biar lebih jelas. Ini is kegedean. Yang ini nominal, ini verbal, karena ini ada verb kan, jadi verbal, ini juga nominal, ya kan? Paham ya?
Yang kedua, present continuous tense. Rumusnya subject to be-nya is MR tambah verb ing. Ini kan sudah kita tulis dari sini. Pokoknya present continuous itu is MR sama verb ing. Contoh, they are eating rice. I am burning a house of ants. Contoh lain lagi, we are studying English now. Another sample. Susah? Oh, yang atas tadi masa susah, Mbak? Enggak. Yang atas tadi lo simple present, gampang kan? Kalau masih simple present kan tinggal gini aja. Ingat-ingat ini aja, verb 1. Ini kan verb pertama. Karena Dewi ini kata ganti orang ketiga, makanya harus ditambah is. Gitu. Ini juga contohnya, she waits her boyfriend in halte every day. They are student. Gampang kan? Terus yang kedua, present continuous. Continuous tadi kuncinya dia apa? Verb ing ya. Verb ing. Subject to be-nya is MR sama verb ing. Contoh, they are eating rice. I am burning a house of ants. Saya sedang membakar sebuah rumah semut dibakar. Biasanya pakai gas ya. We are studying English now. 1, 2 oke kan? Ini masih simple, masih dasar, jadi masih oke, gampang. Lalu present perfect tense, rumusnya subject, have atau has, verb ketiga. Lagi-lagi saya sudah tulis kuncinya di sini, verb ketiga. Contoh, we have been there since morning. She has visited Surabaya twice. We have visited twice. Kita sudah pernah ya. Sudah pernah berarti kita sudah pernah mengunjungi Kaohsiung 2 kali. Gitu contohnya. Kemudian present, ini salah ketik. Present perfect continuous. Rumusnya subject, have atau has ditambah been ditambah verb ing. Contoh, we have been sitting for an hour but she not turned up. Kita sudah menunggu hampir 1 jam tapi dia tidak muncul juga. Kalau kedua, ketiga ini masih agak susah. Mungkin langkah awal bisa dipahami dulu yang kedua, ketiga, keempat ini masih agak ribet kan. Yang gampang-gampang dulu aja. Yang pertama sama kedua. Pertama kedua ini kan simple. Present, simple present tense, present continuous. Yang atas ini verb 1, semuanya pakai verb pertama. Yang kedua semuanya pakai verb ing. Udah, itu aja. Yang gampang dulu aja. Verb 1 sama verb ing.
Oke? Biasanya kalau ada yang mau screenshot atau mencatat dulu silakan. Ini nih yang intinya aja, ini kata kunci ini juga boleh nih. Sudah? Kemudian past tense. Kok gitu mas ngomongnya? Past tense ya, simple past tense. Rumusnya subjek, verb kedua sama objek. Atau kalau bukan kalimat verbal, artinya nggak ada kata kerja di situ, berarti memakai was atau were. Contoh, the train was 10 minutes late. They don't go to school yesterday. They kok don't sih? Ini harusnya didn't. Didn't join the class last week. Ini nggak usah nih. Ini nggak usah. They didn't join the class last week. Nah, karena ini negatif, jadi kita tambahkan did. Kalau positifnya, coba kasih contoh yang positif. We graduate. Jangan. We played. We played football last month. Kan past tense ini berarti di masa lampau kan? Nah, makanya di sini sudah memakai keterangan waktunya waktu masa lampau, last month, last week. They didn't join the class last week. Mereka tidak ikut kelas minggu yang lalu. Kita sudah selesai, bukan sudah selesai, telah bermain sepak bola bulan lalu. Gitu. Ini masih gampang nih, ini kan simple. Yang simple itu masih gampang. Bisa difahami kan kalau yang ini? Sudah? Lanjut ya. Past continuous tense, rumusnya subjek, to be-nya was or, verb ing. Lagi-lagi karena di sini continuous, jadi kita pakainya verb ing. Contoh, they were watching TV when I gone. Leah was testing dancing when I called her. Verb ing, was sama verb ing, were sama verb ing. Ini adalah contoh dari kalimat past continuous tense. Ya kan? Kelihatan kan? To be sama verb ing. Ini juga to be sama verb ing. Gitu.
Kemudian past perfect tense, subject ditambah had ditambah verb 3. Contohnya, I had been at home when you went to library. He had not gone when I slept last night. Had verb 3. Been ini mungkin ada yang belum tahu ya. Been ini verb pertama, ini verb kedua, ini verb ketiga. Makanya pakai yang been. Tuh. V ini verb. Jangan keliru ya. He had not gone when I slept last night. Di sini ada had, di sini ada verb 3. Mungkin saya tulis lagi di sini. Verb pertamanya go, verb keduanya when, verb ketiganya gone. Kemudian past perfect continuous tense, rumusnya subject, had been, verb ing. Contoh, she had been crying when we followed dancing. Di sini kita bisa lihat had been, verb ing. Ya kan? Tahu kan maksudnya had been itu ditaruhnya di mana, terus verb ing-nya di sini, verb ketiganya di sini gitu. Ada yang mau tanya? Tadi kayaknya ada yang ngetik. Oh, enggak dulu. Ya, mau bikin contoh, Mak? Contoh lain lagi? Ini deh, ini sudah gitu ya di sini. Ini dulu, dua ini dulu. He had been playing basketball while we ate our lunch. Bener, bisa. Perfect. That's perfect. Bener. He had been playing basketball while we ate our lunch. Salah, harusnya gini. We ate his lunch. Jadi
karena dia sibuk main bola basket, jatah makanannya kita makan. Ketika dia sedang bermain bola basket, kita memakan makan siangnya. Ya biar lebih gampang loh Mbak difahami kan. Jadi pas dia lagi main kita makanlah gitu. Di sini ada had, been, verb ing. Bener ya? Sip. Mantap. Yang lainnya ada yang mau ngasih contoh lagi? Nah, yang penting ini dulu. Ini. Dua ini nggak cukup kalau saya jelaskan yang 8 lagi minggu depan aja ya. Minggu depan saya kasih tambahan materi yang lainnya, jadi nggak cuma ini, kan susah ya katanya. Bentar aja, nanti saya kasih yang gampang deh. Kok gini? Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Waktunya juga udah mau habis nih. Ini aja diingat-ingat nih. Verb pertama itu berarti pasti present tense. Verb kedua, verb ing itu continuous. Verb ketiga itu perfect. Sudah? Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar. Ya, tadi sudah, ini sudah, ini enggak, ini sudah, ini sudah. Oke. Karena kalau saya lanjutkan sampai ke mana tadi? Mana slide pertama? Kalau sampai sini sama sini nanti udah nggak cukup waktunya, ini udah habis. Jadi untuk materi malam hari ini 8 ini aja dulu. Silakan nanti kalau mungkin yang hari ini tadi nggak sempet masuk kelas, atau mungkin tadi masih sambil kerja jadi cuma nyimak aja, nanti dibaca-baca lagi nih. Dibaca-baca lagi. Kalau sudah sering baca pasti lama-lama paham kok Mbak, tenang aja. Ini nanti saya upload deh, biar bisa dipakai bacaan. Ini nanti pasti keluar di ujian. Entah berapa soal nanti saya bikin soal ini. Mungkin yang gampang-gampang tapi pasti ada. Ya, kenapa? PDF. Iya, PDF. Ini PDF. Kalau yang ini memang PDF kan? Salah, yang ini PDF. Yang kemarin-kemarin kan tulisan-tulisan slide-nya itu. Iya, ini nanti saya upload PDF. Yang ini maksudnya. Ini kan coret-coretan. Ya udah, ini nanti juga boleh disertakan. Ini coret-coretan. Ini saya ringkas saja. Saya kan selalu kasih ringkasan supaya mudah difahami. Makanya ini saya ringkas aja. Ya udah, ini nanti juga saya kasih sekalian ya. Kan lebih enak kalau ngeliat ini ya. Oke, yang lainnya ada yang mau tanya dulu? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini.
ketemu lagi minggu depan. Belum ada kabar ujian kan, kayaknya masih lama. UTS yang belum mengumpulkan UTS segera. Yang saya terima berapa orang ya? Belum semua pokoknya. Nah, ini malah belum ngerjain, padahal harusnya sambil merem aja bisa kan, Mbak? UTS harap segera dikumpulkan ya, karena nilainya harus sudah saya setor minggu depan. Jadi kalau belum mengumpulkan, kan itu sudah dikasih emailnya sama Pak Fari. Kemarin juga berkali-kali sudah saya kasih. Nih, coba lagi. Kalau yang udah di Facebook nggak apa-apa, terserah mau ngumpulin di inbox Facebook boleh, di email boleh. Oke? Aku payet. Iya Mbak, nggak apa-apa. Pokok segera dikumpulkan ya, karena nilainya segera disetor. Kalau mengumpulkan lebih dari minggu depan, berarti sudah saya setor, nanti nggak dapat nilai dong. Oke? Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga minggu depan bisa bertemu lagi, waktunya bisa longgar jadi bisa masuk kelas lagi. Karena tadi diawali berdoa, kita akhiri juga dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat istirahat. Mungkin kalau 2-3 hari nanti saya belum upload ininya, diingatkan saja ya. Biasanya kan nguploadnya sebelum kelas gitu, tapi suka lupa. Oke, terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.